Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan mari kita senantiasa mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Pada saat ini kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu pengajaran dari dogma Kristen bahwa ketika Yesus disalibkan, mati, dan bangkit kembali, di sana ada sebuah kebenaran bahwa kebangkitan Yesus menjadi sebuah tanda di mana manusia yang berdosa itu dosanya sudah diampuni. Manusia tidak lagi dikendalikan oleh dosa karena dosa itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka lewat kebangkitan Yesus, sesungguhnya ada sebuah kepastian bagi setiap orang yang percaya bahwa hidupnya sudah menjadi manusia baru, manusia yang hidup di dalam kebenaran, manusia yang hidup di dalam keadilan, dan manusia yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Yang artinya manusianya tetap, ibaratnya contoh sederhananya pendeta Reinhold Sianturi, tapi dia tidak sama seperti pendeta Reinhold Sianturi sebelum Yesus mati dan bangkit. Dia sudah berbeda. Nah, ini sebuah pengajaran yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang percaya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah tulisan atau sebuah pengajaran disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat Efesus, di mana pengajaran ini disampaikan oleh Paulus sebagai sebuah kepastian bahwa orang-orang Efesus
tidak lagi sama seperti orang yang tidak percaya. Nah, berangkat dari situasi pada saat itu, ketika pemerintah Romawi berkuasa atas kota Efesus dan kota-kota yang lainnya, ada 3 kota besar yang sangat kuat. Tetapi ketiga kota besar ini yang di bawah pemerintah Romawi, itu kota yang penuh dengan dosa. Salah satu kota itu yaitu Alexandria, yaitu Mesir, Kaisarea, dan Efesus. Efesus merupakan sebuah kota perdagangan yang sangat maju pada saat itu, di mana kemajuan perdagangan ini berimbang dengan dosa juga yang ada di dalamnya, tetapi tidak berimbang dengan kehidupan orang Kristen. Di kota Efesus pada saat itu ada sebuah ritual yang sangat-sangat disukai banyak orang, di mana ada di sana sebuah kuil pelacuran. Maka orang katakan mereka harus datang ke kuil itu supaya dagangannya laris, supaya usahanya laris. Di sana terjadi pelacuran dan lain sebagainya. Maka pengajaran Paulus mengubah semuanya itu. Tentu para pembisnis tidak suka dengan pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Tapi walaupun demikian, Paulus tetap kekeh dengan imannya. Dia tetap memberitakan kebenaran akan kasih Kristus. Pengajaran yang sampai kepada kita pada saat ini dengan sebuah judul perikop, yaitu dikatakan manusia baru. Apa yang membedakan antara manusia yang lama dengan manusia yang baru? Ini yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita imani. Yang pertama sekali dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-25, Paulus dengan tegas di sana mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah semua anggota di dalam Kristus. Maka anggota di dalam Kristus itu harus menunjukkan keanggotaannya dengan hidup benar, dengan tidak lagi berdusta. Karena orang-orang yang berdusta itu tidak menjadi bagian daripada anggota Kristus. Di dalam perjanjian lama juga dengan tegas, di dalam kitab Keluaran pasal 20, dikatakan di sana salah satu perintah yang diberikan oleh Allah kepada umat pilihannya pada saat itu, janganlah engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu, yang diterjemahkan akhirnya kepada hukum Taurat yang ke-10, yang ke-9 yang kita pahami pada saat ini. Maka Paulus juga katakan di sana, janganlah kamu berdusta atau buanglah dusta daripada kehidupanmu. Pengajaran yang kedua yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop kita ini, dikatakan apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ini harus kita terjemahkan Bapak Ibu. Terkadang kita memang seperti ini. Kalau kita marah, kita tidak bisa mengontrol diri, mengontrol emosi. Jadi apa yang terjadi? Kemarahan itu menjadi kemarahan yang berdosa. Lalu kita akan bertanya, bagaimana kemarahan yang tidak berdosa? Contoh sederhananya Bapak Ibu seperti ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Nah, berarti ini menjadi sebuah keharusan bagi kita. Para ibu-ibu sering sekali demikian. Ketika dia marah kepada suaminya, kepada anaknya, secara khusus kepada suaminya, dia mengingat kembali kemarahan-kemarahan masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu. Bahkan yang paling konyolnya sekarang ini, ketika dia marah, dia memaksa orang yang dimarahinya untuk ikut marah.
Nah, ini akan membuat dosa. Bahkan hari ini dia marah, bisa berlarut-larut sampai 24 jam. Kalau tidak kita yang mengontrol kemarahan kita, maka kemarahan itu yang akan mengontrol kita. Kalau sudah kemarahan itu yang mengontrol kita, berarti yang bekerja di sana adalah iblis dan kita pasti berdosa. Maka pasti oleh karena kita tidak bisa mengontrol kemarahan, tidak jarang kita lihat rumah tangga itu bercerai, rumah tangga itu berpisah, rumah tangga itu tidak harmonis lagi. Ini kemarahan-kemarahan yang melahirkan dosa. Tapi sebagai manusia yang baru di dalam kasih Kristus, kita diajar tidak lagi demikian. Kita tidak sama lagi seperti orang-orang dunia yang marah. Biasanya kalau orang-orang dunia yang marah, Bapak Ibu, tidak jarang kita melihat sampai kepada sikap pembunuhan, mematikan orang lain. Itu akibat daripada sebuah kemarahan. Orang Kristen, orang beriman, tidak dilarang untuk marah, tapi dilarang marah sampai berdosa. Itu yang dilarang. Jadi hal biasa Bapak Ibu kalau kita marah dan sebagainya, itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai kemarahan itu membuat kita berdosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pengajaran ini juga ada beberapa nasihat yang dikatakan yang harus kita lakukan bersama, yaitu jangan mencuri, jangan berkata kotor, baru janganlah mendukakan hati Roh Kudus, baru dikatakan juga segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, semuanya harus kita jauhkan daripada kehidupan kita. Ini tidak menjadi bagian orang-orang yang percaya. Sebagai manusia yang baru yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah kita bersikap ramah, kita bersikap kasih mesra, dan penuh dengan pengampunan. Seperti yang disimpulkan di dalam ayat yang ke-32. Ini menjadi inti pokok. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagai manusia baru, yaitu hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita cek pada saat ini, di mana sekarang bagian kita? Pada porsi mana yang kita lakukan? Apakah porsi kita masih marah yang membuat dosa? Apakah porsi kita yaitu masih suka berbohong, masih suka mencuri, masih suka berkata-kata kotor? Kalau ini masih porsi kita, maka semua ini harus kita tinggalkan. Karena porsi kita sekarang sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, porsi kita tidak di sana lagi. Tapi porsi kita, bagian kita, yaitu kita memiliki ramah, bukan pemarah. Kita memiliki kasih yang mengampuni. Kita memiliki kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan dari kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi, atau kita tidak akan pernah bisa bersikap ramah kalau kita masih pemarah. Kita tidak akan pernah bisa mengampuni kalau kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian masih mengendalikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, hidup baru dalam kasih Kristus, maka kita semuanya diajak, aku, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, pahamilah bahwa hidup kita sudah hidup yang dibaharui di dalam Yesus Kristus lewat penebusan yang Yesus berikan. Maka orang yang hidup di dalam kasih Kristus, orang yang mempunyai hidup yang baru, dia akan senantiasa bersikap ramah. Dia akan senantiasa bersikap kasih mesra. Dia akan senantiasa mengampuni di dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan pernah dikendalikan oleh dosa. Tapi kita akan dikendalikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita.
Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pengajar yang mengajar beberapa anak remaja dan pemuda. Maka pada saat itu sebuah pengajaran yang dia katakan, yang diajarkan, supaya jangan suka marah-marah. Sebagai seorang anak jangan memarahi orang tua, itu yang diajarkan. Sebagai seorang anak jangan memarahi adik atau abang. Maka suatu ketika ada seorang murid yang selalu datang terlambat. Maka apa yang dikatakan oleh si guru tersebut? Dia marah. Dia memukul anak itu tanpa mencari tahu kenapa anak itu terlambat. Dan itu terus menerus dilakukan oleh si guru tersebut. Maka suatu ketika si guru tersebut mengikuti si anak, kenapa dia terlambat. Ternyata dia perhatikan si anak tersebut sebelum dia berangkat ke sekolah, dia harus mengantarkan ibunya yang lumpuh pada saat itu ke tempat penitipan. Setelah dia mendorong kursi roda ibunya, barulah dia berangkat ke sekolah. Nah, setelah si guru ini memahami situasi akan anak itu, maka dia merasa terpukul. Nah, apa yang mau diajarkan di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sering sekali kemarahan-kemarahan yang kita miliki itu adalah kemarahan-kemarahan yang membabi buta. Tidak melihat kebenaran. Tapi ketika kemarahan membabi buta, kita akan selalu mencari kesalahan. Kesalahan demi kesalahan. Supaya ada alasan kita untuk marah. Tapi orang yang hidup di dalam kasih Kristus, orang yang hidup dalam kasih Kristus ini, kita diajar tidak lagi demikian Bapak Ibu. Mungkin orang membuatmu kesal. Mungkin orang membuatmu kecewa. Mungkin orang membuatmu jengkel. Mungkin orang membuatmu ibaratnya geram. Tetapi pahamilah, jangan semuanya itu mengendalikan dirimu. Cari sebuah kebenaran di dalam kemarahanmu. Cari sebuah kebaikan di dalam kegeramanmu. Supaya apa? Supaya kemarahan itu tidak membuat engkau berdosa. Si guru tersebut, dia hanya mencari alasan untuk marah, tapi tanpa melihat kebenaran. Tapi ketika dia sudah melihat kebenaran, dia bisa mengendalikan amarahnya. Maka kita juga sesungguhnya harus demikian. Marah boleh-boleh saja. Tapi kebenaran di dalam kemarahan harus yang paling utama yang harus kita lakukan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kebenaran dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, bahwa kami di dalam Yesus Kristus, di dalam penebusan-Mu, kami sudah dibaharui dan menjadi manusia baru. Maka biarlah kami melakukan manusia baru itu dengan berlaku benar, dengan tidak berdusta, dengan tidak lagi marah sampai mengakibatkan dosa. Tapi biarlah kasih Kristus senantiasa mengendalikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.